Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Parianto, dosen program D3 Agribisnis Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan mempraktikkan pengajaran salah satu mata kuliah semester 4, yakni Manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang sudah menginjak pertemuan ke-14. Saya akan menjelaskan RPS dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dan akan membahas tentang manajemen koperasi dan manajemen usaha kecil serta strategi pemberdayaan dan kemitraannya. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa mampu menganalisis segala aspek manajemen, organisasi, pembelajaran, problematika, kebijakan, dan pengembangan dari koperasi dan usaha kecil. Mata kuliah ini secara umum menggunakan sistem perkuliahan luring dan daring, dengan basis penilaiannya adalah dengan aktivitas partisipatif atau case method. Kemudian juga menggunakan UTS dan UAS, serta praktek berupa kunjungan praktikum ke koperasi dan UMKM yang sudah berhasil. Ya. Nah, rencananya mau berkunjung di daerah Batu, ya, Malang. Nah, teknik penilaiannya adalah observasi dan partisipasi dengan indikator dan kriteria penilaian atau tingkat taksonominya adalah mahasiswa itu bisa menganalisis aspek manajemen koperasi dan UMKM. Nah, mata kuliah ini akan memberikan pengalaman belajar yang menarik, yakni menganalisis semua aspek, ya, manajemen koperasi, ya, maupun UMKM, baik di dalam kelas maupun pengalaman langsung, ya, di koperasi dan UMKM yang sudah berhasil di dunia nyata. Demikian gambaran dari mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan pengajaran, ya, salah satu topik dalam mata kuliah ini, yakni strategi pemberdayaan UMKM, yang merupakan pertemuan ke-14 dalam mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, Mas dan Mbak, kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, kita melanjutkan untuk materi berikutnya, ya. Namun sebelumnya barangkali dari pertemuan terakhir kita telah membahas tentang manajemen dasar, ya, dari UMKM, dan juga review buku, ya, kemarin, ya. Tentang manajemen bisnis startup, ya. Dari situ ada yang belum jelas atau sudah jelas? Sudah, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, itu bisa disampaikan ke Bapak, ya. Mas dan Mbak, kita akan belajar tentang strategi pemberdayaan UMKM. Ini penting, ya, buat bekal kalian, ya. Baik kalau misalnya kalian nanti menjadi pelaku usaha kecil atau mikro, gitu, ya. Dan juga kalau kalian nanti berperan menjadi konsultan atau pendamping, ya, UMKM, itu bayarannya juga besar, dan itu juga ada sertifikasi kompetensinya sendiri yang ada di LSP. Nah, sudah sempat lihat pengumuman di LSP? Belum, ya? Karena belum mikir, ya, karena baru semester 8, ya? 4, ya, bercanda, ya, Bapak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisis
konsep pemberdayaan UMKM. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menganalisis strategi pemberdayaan UMKM berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dialami oleh UMKM. Jadi kalau mau pemberdayaan harus tahu dulu masalahnya. Nah, yang terakhir harapannya ya, kalian itu menjadi berminat untuk terlibat di dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Nah, seandainya kalau kalian setelah lulus terus tidak berminat ya berarti Bapak gagal ya. Berarti Bapak gagal. Tapi nanti pelan-pelan ya, karena ini kan baru semester ini ya kalian belajar tentang koperasi dan UMKM. Tapi nanti insya Allah kalau kalian terjun ke dunia masyarakat atau kalian bergabung di dunia pemerintah ya, namanya rezeki kita nggak tahu gitu ya. Kalian pasti akan mau nggak mau pasti akan mempelajari ini, karena untuk meningkatkan atau mengurangi ya kemiskinan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu paling banyak yang digunakan adalah pemberdayaan UMKM sama koperasi. Nah, intinya itu ya. Nah, ada pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Sepakat nggak? Kalau tidak sepakat, kita pulang. Kita pulang kan. Nah, sekarang giliran saya ingin kalian bisa memberikan pendapat ya. Dari pertemuan 1 sampai 14 kan saya selalu ngomong terus ya. Nah, nanti kalian bisa memberikan pendapat tentang apa yang Anda ketahui tentang program pemberdayaan UMKM. Sebenarnya kegiatannya apa sih itu? Isinya gitu. Kemudian tujuannya apa? Kemudian apa perbedaan dengan pendampingan UMKM? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Dari sebelah kanan saya dulu, siapa? Yang diketahui tentang pemberdayaan masyarakat. Ayo, siapa? Kegiatan apa itu? Pemberdayaan masyarakat? Ayo ngomong, siapa? Pak Is? Siapa yang mau benar? Januar? Kira-kira tujuannya apa? Meningkatkan kapasitas usaha. Kalau Mas Januar? Sebaliknya, memundurkan usaha. Memajukan usaha ya secara umum ya. Secara umum. Nah, ini dari suara yang cewek bagaimana? Saya pemberdayaan masyarakat itu UMKM. untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dari UMKM. Ya, mewujudkan kemandirian atau kesejahteraan. Ya, ujungnya adalah kesejahteraan. Melalui apa? Melalui peningkatan pendapatan atau keuntungan gitu. Sehingga UMKM itu memang jangan dibiarkan mereka berjalan sendiri. Nah, mengenai breakdown kegiatannya ya kan banyak sekali ya kegiatannya. Karena kan tergantung daripada masalah dan kebutuhan kan masing-masing. Gitu kan? Kemudian ini juga ada istilah pendampingan. Ini sebenarnya hampir sama, tapi pendampingan ini merupakan bagian dari pemberdayaan UMKM. Gitu. Nah, nanti saya sampaikan apa saja ya perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada konsep ya dari pemberdayaan UMKM. Jadi kata kuncinya adalah bahwa pemberdayaan UMKM itu adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk mendorong ya UMKM-nya, kemudian juga memberikan motivasi supaya UMKM-nya tidak loyo, ya. Tidak loyo supaya semangat. Apalagi kalau namanya usaha itu berarti kan naik turun ya. Kadang
naik, kadang turun. Nah, kalau pas turunnya kalian itu bisa hadir di tengah-tengah mereka sebagai penyelamat. Tanda kutip. Padahal penyelamatnya belum bisa. Ini kalau kita memahami filosofi bahwa kita juga harus menjadi orang yang bermanfaat ya bagi orang lain. Kegiatan ini kalau kalian lakukan bersama masyarakat itu kalian akan menikmati betul. Karena bukan hanya semata-mata bekerja, tapi ini membantu orang. Kalau membantu orang dalam agama apapun itu dapat pahala kalau ikhlas ya Mas. Iya betul nggak Mas Dewano? Kalau ikhlas kan gitu ya dapat pahala loh, membangkitkan kesadaran akan ini ya potensinya. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai potensi. Pada akhirnya tadi yang disebut oleh Mas Faiz itu untuk kemandirian, berdaya saing, mempunyai daya saing, jadi bisa bersaing dengan UMKM yang lain gitu, UMKM yang lain. Nah tujuan ya dari pemberdayaan UMKM ini adalah memberi kekuatan, pemberdayaan. Ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Memberdayakan. Bahasa Inggrisnya apa? Empowerment, ya kan? Benar kan? Pemberdayaan. Jadi memberi power. Kalau pemberdayaan UMKM berarti kalian itu memberi power kepada UMKM. Kalau pemberdayaan untuk Mas Faris berarti memberikan power kepada Mas Faris. Kalau nanti jadi UMKM. Nah gitu kan Mas Faiz. Memberikan kekuatan, kemampuan, kemandirian kepada UMKM sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan. Nah ini hati-hati ya Mas dan Mbak. Jadi kalau kita melakukan pemberdayaan ya, intinya adalah kita memberikan power, bukan memberi bantuan dalam bentuk fisik terutama ya. Ini hati-hati. Karena biasanya masyarakat kecil kalau kita datang, ada orang luar datang, ya yang dia pikirkan adalah ada uang mau datang. UUD, tahu UUD? Nah, ujung-ujung duit. Mereka selalu itu sudah menjadi mindset ya, money oriented. Itu mengapa demikian? Yang salah siapa? Yang salah masyarakatnya atau yang salah pemerintahnya? Kalau dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Yang salah dua-duanya kan? Salah dua-duanya. Nah, kemudian harapannya mereka setelah tidak bergantung, harapannya mereka bisa mengelola dan mengembangkan usahanya sendiri sehingga uang itu akan mereka peroleh dengan usahanya sendiri. Gitu kan. Kalau namanya pendamping itu tidak selamanya di situ. Pendamping itu sifatnya hanya temporer, sementara. Paling kalau program itu kan pelaksanaannya hanya 1 tahun, 2 tahun, udah selesai. Nah, setelah itu harapannya mereka itu bisa berjalan sendiri. Nah gitu. Itu kalau kalian itu sudah menjiwai jiwa seorang pendamping, ya, itu pasti akan menikmati pekerjaan itu. Nah kalau sekarang kan kalian masih fokus menyelesaikan pertemuan mata kuliah yang belum selesai, nanti UAS, nanti ada magang industri, ya. Tapi nanti kalian kan 2 tahun lagi kan lulus ya? 1 tahun. Ya kan saya cuma ngecek aja. 2 tahun. 1 tahun kan? Berarti kan harus lulus tanggal maksimal 31 Juli tahun 2026. Ya kan? Nah, itu. Nah, ini pendampingan ya, Mas dan Mbak. Ini pengertiannya itu lebih sempit ya. Jadi upaya membantu, mengarahkan dan mendukung terhadap individu melalui perumusan masalah, perencanaan, melaksanaan dan mengevaluasi dalam pengembangan usaha.
Ini lebih sempit dibandingkan dengan pemberdayaan. Jadi langsung fokus UMKM punya masalah teknis dalam bidang apa, kemudian kalian melakukan pendampingan supaya UMKM itu tidak mengalami kendala teknis tadi. Contohnya misalnya ya sebagai ilustrasi, kalau ada UMKM mengalami kesulitan di dalam membuat laporan keuangan, itu kan masalah teknis. Kalau kalian melakukan pendampingan, berarti kalian harus ngajari cara membuat laporan keuangan. Bukan hanya mengajari saja, tapi apa? Didampingi. Ini loh Bu, ini yang betul. Kasnya masuk debit atau kredit. Nah, kalian harus bisa menjelaskan. Ini ada biaya, ini masuknya debit atau kredit. Nah, kalian harus bisa menjelaskan itu, sehingga berarti otomatis kapasitas seorang pendamping itu harus lebih pintar dibandingkan dampingannya, kan? Benar gak? Iya kan? Nanti tiba-tiba ditanya sama UMKM-nya, tolong Mbak, saya dibantu membuatkan laporan rugi laba dan laporan neracanya. Waduh, maaf Pak, saya belum bisa. Dulu waktu kuliah saya nggak datang tuh. Itu real nanti yang akan kalian jumpai. Pertanyaan-pertanyaan tidak terduga. Apalagi kalau misalnya kalau pas datang ke rumah ditanya kayak gitu sih kita bisa ngeles. Tapi kalau kalian misalnya menjadi seorang trainer nih ya, misalnya kayak Bapak ini berada di hadapan 100 orang, terus ditanya seperti itu, terus bagaimana jawabnya? Jadi harus ready ya, harus siap. Nah, makanya Bapak kan selalu menekankan ya pada kalian itu untuk ini masih punya kesempatan 1 tahun lagi lulus, atau nanti kan pasti ada masa tunggunya, dalam masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan ya. Masa tunggu memperoleh pekerjaan atau masa tunggu memperoleh suami? Pekerjaan kan? Itu digunakan untuk belajar. Ya, jangan terbawa arus oleh kesedihan, saya belum dapat pekerjaan, bukan suami. Penting sekali. Nah, ini masalah-masalah yang biasa muncul karena pada intinya pemberdayaan UMKM itu harus bertitik tolak pada masalah. Masalah itu bisa berhubungan dengan modal, benar nggak? Modalnya terbatas. Kemudian cara pemasaran dari UMKM yang belum bisa, kalian bisa ngajari, kasih tahu. Digital marketing berarti penting bagi kalian karena itu eranya sekarang, ya kan? Cara beriklan di Facebook misalnya. Nah, yang berbayar udah tahu. Nah, itu bisa dipelajari supaya jangkauan pemasarannya itu bisa tepat sasaran. Nah, ini sedikit lagi ya Mas dan Mbak ya karena waktu. Kemudian masalah yang lain bisa juga diselesaikan dengan tadi penyuluhan atau pendampingan ya. Tadi membuat laporan gitu ya. Tidak bisa gitu kan. Kan tidak cukup diberikan buku ya, tapi ya harus didampingi, bisa day to day gitu ya. Bapak pernah dulu di Sulawesi mendampingi kelompok usaha untuk mendampingi pembuat laporan usaha. Bapak mendampingi 20 desa, Bapak juga harus berkeliling di 20 desa itu. Padahal jaraknya sekitar dari ujung ke ujung itu sekitar 60 kilo. Berarti dari sini sampai ke Jogja. Naik motor, dulu Bapak diberi motor inventaris itu Honda Win, tahu ya? Ini ya tahun 2004 itu. Itu jauh sekali. Nah, kemudian masalah bahan baku, kalau bahan bakunya banyak yang tidak berkualitas, berarti kasihan UMKM-nya karena dia tidak akan bisa menciptakan produk yang berkualitas. Jadi kalian sambungkan akses ke supplier bahan baku. Seperti tadi yang saya contohkan kepada kalian. Beli bahan baku coklat yang di Malang itu kemarin. Makanya saya foto itu informasi penting. Kalau kalian kan yang dipoto kan apanya? Kemarin coklatnya kan pas makan gitu kan.
Strawberry gitu kan. Nah, itu maksudnya apa? Kalau seandainya kalian dilalah bahasa Indonesia apa ya? Siapa tahu kalian punya dampingan UMKM yang membuat coklat. Dia bingung nyari bahan bakunya. Mbak, Mas, bagusnya beli bahan baku yang bagus itu di mana ya? Ya nggak tahu Pak, cari sendiri aja sana. Nah, ya repot ya. Nggak bisa begitu. Ya, kalian punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan itu. Oh, kalian ingat, dulu Pak Edi pernah bilang, pakai ini saja Bu. Nah, gitu. Tempat pembeliannya. Nah, itu maksudnya seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Nah, ini harapannya ya supaya tadi sejahtera lah ya. Kita tingkatkan ya supaya banyak uangnya yang tadinya tidak punya uang gitu. Nah, ini strategi secara umum yang ini juga bersifat makro. Jadi tadi penyertaan iklim usaha UMKM itu maksudnya adalah tadi ya seperti kayak perizinan yang agak sulit-sulit itu bagian yang sebenarnya itu bisa kalian usahakan supaya itu lebih mudah. Tapi kalau saat ini kan itu sudah relatif gampang ya. Terus pengembangan sistem pendukung usaha ini juga penting ya. Kemudian pengembangan jiwa kewirausahaan juga penting. Ini penting ya kalau ini masalah mental. Jadi harus diberikan motivasi kepada UMKM supaya ketika menghadapi satu permasalahan harus tetap semangat. Namanya pengusaha itu kan harus bisa tahan ya. Tahan banting gitu ya. Jangan sampai sekalinya rugi terus tutup. Lah itu malah selamanya itu akan gagal kalau gitu. Benar nggak? Bapak aja pernah gagal dulu menjalankan usaha. Bapak itu pernah dulu punya usaha laundry di daerah Universitas Muhammadiyah UMS sana. Ya, kendalanya itu apa? Mencari SDM. Mencari yang permanen. Yang tidak pindah-pindah. Karena itu kan gajinya kan ya standar apa ya kan anak kecil ya mungkin dia melihat gaji yang lain lebih besar itu susah. Nah, sementara kalau misalnya mau dinaikkan itu rate harga di sana itu hanya kuota itu 2.500 per kilo. Kalau di sini berapa? 4.500. Di sana 2.500. Mau nyari untung 500 perak itu bukan main kan, harus keringetan, harus nyuci, harus nyetrika. Ya itu bagian dari pengalaman ya. Jadi SDM itu juga penting ya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum Bapak tutup? Dari yang cowok? Izin bertanya lah terkait untuk apa manfaat pelatihan manajemen usaha bagi UMKM kira-kira? Manfaat pelatihan manajemen ya. Terima kasih Mas Faiz. Jadi ini pelatihan manajemen berarti kan isinya itu kan juga tentang manajemen. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa namanya usaha itu harus mempunyai, pertama itu apa? Kan kompetensi ya. Kompetensi itu terdiri dari apa? Pengetahuan, ya kan? Keterampilan, ya. Kemudian sikap. Pengetahuan dan keterampilan itu bisa dibagi dua. Pengetahuan dan keterampilan secara teknis. Kalau secara teknis itu maksudnya adalah misalnya cara membuat coklat, ya. Itu teknis, tata caranya, tangkapannya. Tapi ada juga pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya memanage manajemen. Jadi orang yang ahli dalam bidang teknis belum tentu dia bisa memanage usahanya. Benar nggak? Artinya manajemen itu menjadi cukup penting ya untuk dipelajari dan diterapkan. Nah, mengenai apa itu manajemen ya, itu manajemen itu ya kalau kita melihatnya dari sudut pandang fungsi ya, fungsi manajemen itu kan ada berapa? Singkat katanya kan ini ya, wajah,
Nah, ini harus diajarkan kepada UMKM bagaimana UMKM bisa membuat perencanaan. Jadi perencanaan usaha. Nah, kalian harus bisa membuka bagaimana membuat studi kelayakan bisnis. Aspek-aspek yang harus diuraikan itu kan bisa aspek apa sih ya? Bisa aspek pasarnya gitu kan, kemudian teknis, kemudian manajemen, ya, terus ekonomi, ya, terus juga bisa lingkungan, terus finansial, ya. Organizing berarti kalian harus bisa membantu membuatkan struktur organisasi yang efektif dan membantu membuatkan misalnya jobdesknya ya. Jadi dibantu, Pak, Bu, ini tugasnya bagian keuangan adalah dirinci aja ini. Ya, baik ya. Terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan ya, sangat bagus sekali ya. Yang bertanya bagaimana pentingnya manajemen ya di dalam UMKM. Nah, untuk selanjutnya kira-kira dari yang lain masih ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas? Sudah mengerti apa yang telah kita pelajari semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya kalau begitu ya. Dengan demikian untuk materi ya perkuliahan ini bisa saya simpulkan ya adik-adik. Jadi secara umum ya pemberdayaan itu kalian harus ingat ya, intinya adalah itu dalam rangka untuk memberikan power agar UMKM itu mempunyai daya saing ya, karena UMKM ini kan masih kecil ya. Kalau dibiarkan bersaing dengan usaha yang besar tentu akan kalah ya, sehingga upaya-upaya pemberdayaan UMKM itu menjadi cukup penting. Lah kemudian ya mengenai strategi ya program maupun kegiatannya itu tergantung kepada masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh UMKM ya. Jangan sampai kalian ibaratnya sebagai seorang dokter itu salah memberikan resep sehingga nanti UMKM-nya itu tidak sembuh dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kemudian juga dalam pemberdayaan saya kira kalian harus mengubah mindset ya dari UMKM agar mereka itu tidak mempunyai mindset UUD. Apa itu UUD? UUD itu adalah ujung-ujungnya duit. Artinya kalian harus memberikan kailnya atau memberikan pancingnya ya kepada UMKM. Jangan langsung memberikan ikannya, tapi memberikan pancingnya ya, supaya mereka itu bisa mencari ikan sendiri ya. Nah, itu intinya dari pemberdayaan, karena pendamping di sini atau kalian nanti kalau posisinya sebagai konsultan ya atau pendamping itu bersifat sementara, tidak lama, sehingga kalian harus kejar-kejaran waktu supaya UMKM yang kalian dampingi itu supaya cepat mandiri ya. Sepakat ya? Sepakat. Baik ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ke-15 nanti seperti biasanya ya kita akan membahas tentang topik yang lain yaitu tentang kementerian. Baiklah, untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari adik-adik mahasiswa yang keren dan cantik dan ganteng-ganteng ini semuanya ya. Saya akhiri ya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.